Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman MJS dimanapun Anda berada dan pemirsa di rumah. Terima kasih masih setia di channel kami, yaitu channelnya Tarung Jiwa, yang mana di channel ini insya Allah malam ini akan kita membuat sesuatu yang bermuatan edukasi. Nah, edukasinya itu apa? Nanti kita akan langsung berbincang dengan guru kita, dan beliau juga sekaligus dari pimpinan Majelis Hikmatus Sholawat. Oke, untuk selanjutnya langsung aja. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak asing lagi juga Ki Dragon. Ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih, malam ini kita ketemu lagi. Kita mau bikin edukasi untuk pemirsa kita, para subscriber kita juga. Ya. Intinya sebuah edukasi itu untuk apa ya namanya Ustadz ya, Nambah wawasan. Begitu, Di bidang ilmu kebatinan. batinan ya, gitu. Jadi pemirsa nanti tolong dengarkan dengan seksama gitu kan. Nah, mungkin bisa dipraktekkan di rumah juga ya Ustadz ya? Boleh insya Allah. Kalau sudah mumpuni silakan. Ya, oke, kita langsung aja, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bapak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin wa fatal ulama abi qomatil jajidin wa akramal awliya bi dhuhril karamatil tiyamin mujadid musallim wa khusuman sami'at bi millatihi bi ruqi al-salibin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Amri dan juga Bapak Agus atas kehadirannya pada malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan di dunia baik di akhirat, dan juga mudah-mudahan saya doakan kepada seluruh saudara-saudara saya, teman-teman saya, subscriber yang selalu setia menonton channel kami. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, bertambah berkah rezeki, berkah umur, dan apa-apa yang dicita-citakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mengabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah kita di sini akan memberikan salah satu daripada wawasan di bidang di bidang supranatural. Kalau dalam bahasa ini atau dalam bahasa kita itu ada istilah ilmu kebatinan gitu ya, ilmu kebatinan. Jadi karena ada ilmu batin, ada ilmu kebatinan, itu beda ya. Jadi ilmu batin. Kalau ilmu kebatinan yaitu ilmu yang menggeluti di bidang spiritual, di bidang hal-hal magis lah ibaratnya gitu ya, seperti sihir, seperti bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, bagaimana cara mendeteksi sihir gitu kan, atau bagaimana orang yang ada gangguan kejiwaan yang di luar nalar gitu ya, seperti ada orang yang kesurupan, kerasukan jin atau dan lain sebagainya lah. Mungkin di luar sana juga para teman-teman atau saudara-saudara kita sedikit penasaran. Kadang-kadang kan sekarang banyak pengobatan ruqyah ya, berbagai macam ruqyah, dari ruqyah syar'iyyah, ruqyah batiniyah, qalbiyah, dan lain-lain sebagainya. Di situ pun kita harus bisa membedakan ya, mana misalkan yang betul-betul diperbolehkan dalam syariat, ada juga yang dimakruhkan, ada pun sekali ada yang diharamkan gitu ya. Itu tergantung daripada bagaimana si peruqyah itu. Nah, tetapi saya tidak akan membahas masalah ruqyahnya. Mungkin pada kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit berbagi pengalaman. Karena kan setiap peruqyah itu atau setiap pengobatan batin itu berbagai cara masing-masing punya. Cuma di sini ada cara mendeteksi itu, kita di sini ada bacaannya,
ada cara-caranya, ke laki-laki bagaimana, ke perempuan bagaimana, karena jangan sampai kita pun keluar daripada syariat, Pak Andri. Itu ya, walaupun yang kita baca misalkan memang di situ yang kita baca potongan-potongan ayat Quran atau doa-doa ya khusus daripada para guru-guru kita, tapi kalau cara prakteknya pun kita kurang tepat, bisa saja makruh, bisa pun diharamkan. Bukan haram daripada misalkan kalimah-kalimahnya, tetapi bisa saja haram karena prakteknya, Pak Amri, bagus ya, gitu. Karena di sini tidak sedikit lah daripada mungkin yang pelaku spiritual itu mereka daripada prakteknya lah sebetulnya, prakteknya yang pada akhirnya karena kurang mengena, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang pada akhirnya ya gitu. Walaupun nanti boleh saya potong ini Ustaz, ya, bahwa yang akan kita lakukan atau yang nanti Pak Ustadz akan beberkan itu adalah bentuknya itu atau yang itu sesuatu yang disebabkan oleh makhluk gaib gitu ya, mungkin sihir ya. Jadi daripada akibat serangan sihir atau seperti sihir, tenung, teluk. Jadi kalau sihir itu kan daripada bukan dari jin ya, tapi bisa saja dari jin pengirimnya gitu ya. Tapi dari ilmu sihir ini adalah ilmu-ilmu yang dilakukan oleh dukun-dukun, dukun-dukun atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk melukai atau bisa saja memperdayai ya, kayak begini, kayak misalkan kena hipnotis, itu kan kena sihir sebetulnya ya, kena hipnotis, atau misalkan kena tiba-tiba orang sakit udah diperiksa ke dokter, udah diperiksa kepada ahli medis, tetapi ternyata tidak terdeteksi dengan alat-alat. Nah di sini saya akan berbagi, maksudnya ada dan enggaknya sih sihir di badan seseorang tersebut, nanti ada caranya gitu Pak Andri, insya Allah. Baik, tapi untuk sebelumnya saya sebelum membuka di sini mungkin cara saya di sini ataupun ada yang kesamaan ya alhamdulillah, ataupun ada perbedaan ya karena ilmu Allah itu luas ya. Kita masing-masing pasti punya cara, tapi mudah-mudahan sekali lagi nanti akan yang saya kemukakan ini bisa bermanfaat. Karena ini adalah tujuan untuk kebaikan. Apa kebaikannya? Jangan sampai orang yang tidak terkena sihir dibilang sihir aja, kan itu berbahaya juga Pak Agus ya. Tetap kalau masalah penyakit medis itu ya medis aja. Ada banyak dokter para ahlinya lah di rumah sakit di mana ya itu. Kalau misalkan ternyata memang betul-betul sihir ataupun enggak, itu bisa ketahuan. Ya, yang pertama adalah kita tetap pasrah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini tanpa kehendak dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita tanamkan, dan yang kedua kita harus mengedepankan keikhlasan hati, kebersihan jiwa. Jadi untuk mendeteksi penyakit sihir, penyakit batin ini adalah diutamakan untuk pembersihan hati dan jiwa. Kosongkan dulu jiwa kita dari hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi kita memfokuskan batin kita, karena yang akan kita deteksi ini adalah penyakit batin. Ya, otomatis penyakit yang jelas tidak terlihat tetapi terasa oleh si pasien misalkan atau oleh seseorang, dan termasuk kita pun bisa ini untuk mendeteksi diri sendiri. Oh, kita ini penyakit ini misalkan, kok ini udah beberapa hari kita minum obat, udah konsultasi ke dokter juga, alhamdulillah, tapi ini nggak sembuh. Penasaran misalkan nih Pak Agus, apa misalkan ini ada gangguan goib nih, atau kena ada sihir yang mengirim kepada kita, atau apa akibat daripada hal-hal di luar nalar. Nah itu bisa. Jadi yang pertama tadi adalah kita pasrah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita bersihkan dulu hati kita, fokuskan hati kita semaksimal mungkin. Fokuskan, bersihkan dulu. Kalau belum bisa, coba cara membersihkan hati itu dengan istighfar. Istighfar dulu kita 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu di situ kita bermediasi dulu sebentar. Sekiranya kita udah siap, ada bacaannya. Ya, ada bacaannya. Bacaannya di sini sih hanya 3 kalimat yang biasa saya praktekkan. Kalaupun yang lain mungkin bisa ditambahkan, Allah alam. Yang saya tahu baru ini ya, yang udah biasa saya praktekkan, dan ini terbukti. Kalaupun ada enggak. Yang pertama adalah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebanyak 3 kali. Dan yang kedua, bacaan yang kedua adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'nu alayya wa atuni muslimin.
Nih pemirsa dengarkan ya. Yang kedua, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Itu pun 3 kali. Diusahakan khusyuk bacanya. Lisan pun membaca, hati pun membaca ya. Dan yang ketiga adalah baca la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir selama 3 kali juga. 3 kali juga ya. Jadi masing-masing itu dibaca 3 kali Pak ya. Yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali, dan yang kedua innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin 3 kali, dan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Setelah itu, setelah saya kita membaca, maka harus tahan napas kita. Tahan napas. Mungkin bisa praktek langsung lah. Mungkin bagus ya. Ini hanya praktek aja ya, hanya praktek aja. Oke, hanya praktek aja. Kita langsung praktek ya. Ya praktek aja. Ini Pak Amin bisa kan duduk dulu aja yang Bapak. Coba posisinya gimana? Oke. Kita akan praktekkan ya teman-teman ya. Makanya jangan kemana-mana, seperti channel kami akan memperagakan langsung cara mendeteksi adanya sihir. Ya. Maaf bagus ya? Ya, bagus. Itu udah siap bagus? Siap. Ya. Nah ini pemirsa sekalian, tadi bacaannya udah saya kemukakan ya. Mungkin bisa sekali lagi. Ini langsung praktek ya pemirsa, langsung praktek. Dan tolong ini kan difokuskan ya. Kesini jangan sampai kan jangan salah. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa si pasien ini benar-benar sakit ya. Sakit, iya. Dia merasakan sakit apa? Misalkan sakit kepala, merasa apa misalkan badannya panas, meriang, apa yang keduanya memang gundah gelisah hatinya, tapi juga dipastikan dulu dia sudah ke dokter apa belum, ya ke dokter apa belum. Jadi kalau misalkan sudah ke dokter masih penasaran, maka ini disarankan ya pertama tetap ya dohir dulu ya. Yang pertama dohirnya dulu, periksakan ke dokter lah. Misalkan Pak Agus, misalkan sakitnya nih, anggaplah sakit di kepala ya Pak Agus ya, di kepala. Nah ini kalau di kepala begini pemirsa ya, kita baca nih, misalkan tadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'nu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'nu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'nu alayya wa atuni muslimin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Setelah itu kita tahan napas. Sambil tahan napas, tangan kita pelan-pelan salurkan energi. Dan diusahakan si pasien pun atau misalkan yang sakit pun harus bisa tahan napas sama. Kalau bisa ataupun enggak sih nggak masalah, lebih bagus tahan napas juga ya. Nah ini kita misalkan tekankan kalau sakit di kepala, maka kira-kira di tengah-tengah antara 2 halis. Di tengah-tengah, tapi jangan sampai terkena. Kira-kira udah agak hangat, biarkan sekuat napas kita. Nah, kalau misalkan ada, itu ada biasanya ada seperti kalau kita tersetrum sengat kecil, gitu aja. Berarti itu ada kena di kepalanya, ada sesuatu sihir ataupun ada sesuatu hal yang ganjil. Kalau misalkan yang keduanya, yang lebih parahnya bisa kalau enggak kesengat bersetrum kecil, panas, mental itu, dengan sendirinya akan mental, entah pasiennya. Dan ini lebih parah lagi, bisa sampai kesurupan, berarti itu ada jinnya. Itu ada jinnya pemirsa, itu ada jinnya ya. Nah ini berarti kalau ada penyakit di kepala ya pemirsa ya, berarti harus di tengah-tengah antara kedua halis. Itu misalkan kerasanya di dada nih, di dada ya. Nah misalkan di dada, kalau di dada, kalau masih bisa secara duduk ya nggak masalah. Berarti ini antara ulu hati. Antara ulu hati, perut dan dada di sini ada kan sekitar, kita pegang aja dulu, kalau laki-laki nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita tekani di sini ada tengah-tengah ya, tengah-tengah jantung di sini ya, tengah-tengah di sini jantung, dan pokoknya pas iga aja nih, pas ini, pas tengah-tengah tulang iga ini ya, ada kan di sini tengah-tengahnya ya. Nah sama, kita baca 3 kali yang tadi amalan tadi, lalu kita tarik nafas, si pasien pun tarik nafas, lalu kita tekankan sampai badan kita tangan kita ke badan si pasien
terasa seperti tersengat gitu ya. Terus kalau nggak ada berarti nggak ada, kalau nggak ada ya. Ini kebiasaan saya. Dan kalau misalkan di perut, karena di perut itu harus antara pusar ke bawah sedikit, berarti harus tiduran ini. Kalau di perut ya coba, jangan di perut, bisa nggak? Ini dulu ada angkat aja apa ya? Nah kalau di perut misalkan gini aja, bagus tiduran, nah gitu aja. Nah gitu ya. Nah, kalau ternyata penyakitnya di perut, maaf bagus ya, karena saya lantas. Ini masih jelas Pak Ali? Ya jelas. Ya. Jelas. Ini kalau di perut berarti antara pusar ya, pusar ke bawahnya dikit ya. Misalkan di perut di sini kita pegang dulu. Kalau misalkan laki-laki pegangannya nggak apa-apa. Kalau perempuan kira-kira aja. Kalau perempuan ya harusnya sama perempuan. Diusahakan sih kita jangan kalau perempuan nggak usah. Kecuali darurat itu dalam arti kita disaksikan misalkan oleh orang lain. Jadi kalau mendeteksi penyakit kalau perempuan jangan berdua ya, harus misalkan ada pendampingnya. Ada pendampingnya baik saudaranya atau keluarganya atau siapapun, perempuan lagi gitu ya. Minimal ya ada saksi lah untuk bisa melihat bagaimana pendeteksi kita, jangan untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak diingat atau disangkakan gitu ya. Nah ini kalau begini sama juga kita baca kalimatnya yang tadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah 3 kali. Terus innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'am alayya wa tuni muslimin 3 kali, la tudrikul absar wa huwal absar wa tudrikul 3 kali. Lalu kita tahan napas, terus kita sekuat napas tekan. Nah, gitu kan. Nanti si pasien pun akan merasakan sesuatu ataupun ke kita. Tapi kita jangan berbohong ya. Ada enggak. Kalau misalkan ada itu benar. Seperti ada sengatan listrik kecil ataupun yang kedua panas yang tiba-tiba. Nah, itu parahnya si pasien bisa kesurupan. Nah, setelah terbukti misalkan ada, maka di situ kita ruqyah. Ya, dengan ruqyah ya ataupun dengan jampe-jampe yang ada yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Ini kira-kira paham? Bagaimana? Ya, bagus sudah. Kita ini lagi. Okay. Ya itu pemirsa ya. Jadi pemirsa sekalian, kalau misalkan yang belum paham, ini bisa nanti ditanyakan kembali ya, nggak masalah. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya kemukakan ini bisa membawa manfaat. Yang kedua silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Ke badan sendiri pun silahkan, tapi yang itu tetap kita semata-mata adalah syariat ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas lillahi taala. Sekali lagi dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya edukasi dari Bapak Ustadz Safrudin untuk mendeteksi adanya sihir yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan jika teman-teman ingin lebih mengetahui secara jelasnya, silahkan komen di bawah. Nanti insya Allah Bapak Ustadz akan menjelaskan metodenya atau cara-caranya. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya, dan jangan lupa like-nya, komennya, dan share-nya juga. Yang lebih penting lagi adalah subrek-nya, biar kita tetap semangat. Oke, gimana Pak Agus Kidragon? Nah, udah cukup. Oke teman-teman, Oke pemirsa, semuanya jangan lupa bantu subreknya saya. Kita semuanya tim dari Tanu Jiwa. Oke. Ya teman-teman, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.